Panduan mengikuti ibadah secara online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini, sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran yang kami lakukan sepanjang hari ini, menyakiti hati Tuhan sesama kami, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, mohon ampuni kami. Layakkan suci kuduskan kami dengan darah-Mu. Malam hari ini kami mau bawa Tuhan pujian penyembahan kami, biar jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini bersama-Mu Bapa. Musim hidup
Kami mau lebih lagi Tuhan. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada, kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita angkat pujian ini, Allah sumber kuatku, amin. Amin. Dalam rencanamu
kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengikat setiap roh jahat apapun bentuknya, mau mencuri benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh tidak dengar-dengaran kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini pujian penyembahan kami, biar Tuhan sempurnakan, biar semuanya itu jadi rupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kaum muda GPPS Palu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih bisa dipertemukan meskipun hanya lewat ibadah online. Saya percaya ada banyak hal yang bisa kita pelajari mengenai ataupun hal-hal yang saat ini sedang kita alami, yang menurut saya krisis ini belum berakhir. Tapi saya bersyukur dan saya terus berdoa kita semua bisa melewati akan ujian ini, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tema renungan kita malam hari ini adalah diuji dan teruji. Suatu produk yang baik yang akan dipakai oleh banyak orang umumnya dan sebaiknya itu harus diuji terlebih dahulu. Khususnya buat gadis-gadis dan para wanita juga tidak asing dengan skincare. Biasanya digunakan untuk perawatan, bukan hanya wanita saja, beberapa pria juga memang itu suatu kebutuhan agar tubuh juga bisa terpelihara dengan baik. Setiap skincare yang akan dipasarkan pasti akan diuji terlebih dahulu apakah skincare tersebut layak dipakai atau tidak. Nah, setelah diuji dan kemudian teruji, barulah bisa dipasarkan untuk dipakai oleh masyarakat umum. Nah, begitu juga dengan produk-produk lain, barang-barang, khususnya juga bahan panganan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, pasti akan melewati suatu tahapan ujian sehingga barang tersebut atau produk tersebut bisa, khususnya tentang bahan makanan, bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Banyak nilai-nilai yang dalam hidup kita yang harus diuji dan teruji. Misalnya dalam dunia pendidikan, setiap anak-anak yang akan naik ke jenjang berikutnya, kelas berikutnya, pasti mereka akan melewati suatu ujian. Ketika mereka bisa melewati ujian itu dan istilahnya bisa teruji, mereka akan naik pada level berikutnya. Bahkan juga yang lulus, mereka sebelum kelulusan mereka harus mengikuti suatu tahapan. Begitu juga dengan adik-adik yang baru bergabung di kategori kaum muda, barusan mereka lulus pada semester yang kemarin, mereka melewati suatu proses ujian yang membuat mereka dapat predikat sudah teruji dan akhirnya mereka bisa lulus. Nanti kita bisa dengar beberapa kesaksian dari mereka, bagaimana mereka melewati masa ujian di tengah-tengah pandemi seperti ini. Shalom, bersyukur senang sekali rasanya tahun ini bisa lulus SMK dan bisa bergabung di kaum muda. Rasanya waktu kayak cepat sekali berlalu, kayak baru masuk remaja, tiba-tiba sekarang sudah berada di kaum muda. Puji Tuhan, malam hari ini bersyukur saya akan berbagilah sedikit pengalamanku tentang kelulusan. Mungkin sudah banyak yang tahu tahun ini kita lulusnya dengan cara yang bagaimana di tengah kondisi pandemi ini. Kayak tahun ini kita tidak ikut prosedur yang sebenarnya untuk lulusan. Tiba-tiba kita sudah langsung lulus, tiba-tiba spontan lulus dengan nilai yang dari sekolah saja begitu, tanpa adanya ujian nasional, ujian praktek akhir. Jadi kayak mungkin kebanyakan orang ada yang senang tidak mengikuti prosedur itu langsung lulus, tapi di satu sisi yang lain ada orang-orang yang kayak rasa kecewa, sudah capek-capek belajar, sudah mati-matian kayak mempersiapkan untuk ujian akhir, mempersiapkan untuk praktek akhir, tapi tiba-tiba kondisi terjadi seperti ini yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan terjadi begitu. Membahas tentang menghadapi masa-masa sulit gitu dari saya pribadi gitu.
Kalau dulu untuk menghadapi masalah itu saya kayak lebih ke diri sendiri, ke pemikiran sendiri, kayak lebih saya berpikir saya masih bisa selesaikan sendiri, karena dari dulu saya terbiasa untuk selesaikan masalah sendiri, berpikir sendiri, cari jalan keluar sendiri gitu. Bukan berarti saya tidak melibatkan orang lain, ada, tapi tidak yang penuh-penuhnya begitu, kayak lebih ke diri sendiri. Terus kalau dulu sering sekali tidak mengandalkan Tuhan, kayak saya pikir saya masih bisa pikirkan gitu, kecuali kayak sudah masalah yang sudah memang besar sekali, yang kayak saya sudah tidak mampu, itu baru saya cari Tuhan gitu. Itu kesalahan yang fatal sekali dulu. Dan sekarang diperhadapkan dengan situasi keadaan seperti ini, kayak lebih banyak belajar begitu, diperhadapkan dengan masalah yang secara manusia agak sulit untuk menemukan jalan keluarnya tanpa andalkan Tuhan gitu. Di situasi seperti ini kayak Tuhan kasih banyak pelajaran buat kita, buat saya, buat semuanya, tentang bagaimana kalau kau hadapi masalah tanpa Tuhan gitu ya. Jadi kayak sekarang saya juga diperhadapkan dengan suatu kebimbangan. Dulu itu pas dulu saya kayak bimbang, saya ini mau lanjut di mana, saya ini mau ambil jurusan apa, apakah saya kuliah atau tidak begitu. Saya kayak masih ragu-ragu begitu. Dan di situ saya kayak selalu bertanya sama Tuhan gitu, Tuhan saya ini bagaimana, saya harus apa. Dulu saya punya keinginan, saya mau jadi ini gitu, saya pasti jadi ini gitu. Jadi kayak belum tanya Tuhan, kayak sudah yakin saya jadi itu gitu ya. Dan sekarang di rumah punya waktu lebih banyak, kayak lebih banyak dengar khotbah juga dari Pendeta Heni tentang mengerti kehendak Tuhan atas hidupnya kita begitu. Kayak saya dengar itu, terus saya kayak mengerti sekarang gitu ya. Kayak segala sesuatu itu kalau sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan berjalan dengan baik, akan dibukakan jalan, akan berjalan dengan mulus gitu. Belum tentu juga mulus sekali, tapi kayak dibukakan jalan kalau kita lakukan sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi saya sekarang lebih belajar bagaimana caranya mengandalkan Tuhan gitu, dalam segala apapun yang kita lakukan gitu, libatkan Tuhan gitu, dan tanya Tuhan apa kehendaknya Tuhan atas hidupnya kita. Jadi saya sekarang kayak lebih serahkan semua sama Tuhan. Tuhan, apapun saya nanti jadinya bagaimana, itu semua sesuai kehendak Tuhan, itu semuanya sudah rancangannya Tuhan atas hidupku begitu. Jadi kayak saya lebih banyak belajar lah dalam situasi yang seperti ini, lebih banyak merenungkan kalau segala sesuatunya itu harus libatkan Tuhan, harus andalkan Tuhan. Ujian dan tantangan akan menunjukkan kualitas pribadi diri kita, sama seperti yang saya sudah bahas beberapa minggu kemarin. Masa pandemi ini adalah ujian buat kita. Nah, setelah selesai semuanya ini akan menjadi apakah kita, apakah akan menjadi pribadi yang lebih baik atau hanya pribadi yang biasa-biasa saja. Dalam menghadapi masa ujian ini, banyak beberapa pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang saya pernah dengar. Mereka sangat takut. Saya tahu bahwa takut ini adalah hal yang manusiawi yang terjadi pada setiap orang, tetapi cara kita menghadapi ketakutan ini kita harus berdasarkan apa kata firman. Memang katanya sebelum COVID-19 ada virus yang bahkan lebih memakan banyak korban. Menurut penelitian juga ini tidak seberapa, tetapi masanya berbeda. Waktu itu belum seperti yang sekarang. Zaman sekarang orang traveling, pergi kemana-mana, sehingga harus betul-betul menjaga kesehatan sehingga tidak tertular oleh penyakit ini. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Nuh yang sudah melewati tahan uji. Kita buka di Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita tahu bersama
kisah tentang Nuh, bagaimana Tuhan memerintahkan dia untuk membuat suatu bahtera yang sama sekali sebelumnya dia tidak pernah pikirkan. Ketika dia harus membangun bahtera itu, ada banyak ujian-ujian yang harus dia lewati, olokan-olokan dari orang-orang sekitar yang mengolok-olok dia, membangun sesuatu yang nampaknya mustahil. Padahal itu sudah Tuhan perintahkan sebelumnya, tetapi dia taat. Ketaatan Nuh diuji dalam hal ini. Meskipun banyak orang yang saat itu mungkin meremehkan dia, tetapi dia tetap maju, pantang mundur. Dia tetap harus menyelesaikan proyek yang Tuhan percayakan untuk dia bangun, sehingga hal itu akan menyelamatkan dia dan seisi keluarganya juga. Kalau saja mungkin waktu itu Nuh mendengarkan atau menyikapi setiap olokan-olokan yang dia dengar dalam membangun bahtera, nah mungkin pada saat itu dia tidak tahan uji, tapi dia tidak mendengarkan semua itu. Dia tidak kompromi dengan orang-orang yang atau situasi dan keadaan yang membuat dia untuk membatalkan proyek yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan oleh Nuh. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya suatu krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi dan berdampak juga kepada krisis keuangan. Dalam hal ini kita juga tidak boleh kompromi dengan hal apapun yang membuat kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nuh memerlukan sebuah ketaatan untuk menyelesaikan ujian ini. Begitu juga dengan kita. Kisah Elia yang diceritakan juga dalam Alkitab ketika terjadi masa kelaparan, krisis kelaparan yang begitu panjang di negeri itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi Elia meskipun di tengah-tengah krisis. Cara Tuhan pun sangat ajaib. Tuhan mengirimkan burung gagak setiap hari untuk mensuplai makanan bagi Elia. Terkadang cara Tuhan menolong kita itu di luar pikiran, di luar kemampuan kita. Tuhan bisa melakukan apa saja buat kita asal kita memiliki suatu ketaatan untuk melewati ujian ini, supaya kita bisa teruji menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Elia lakukan. Dia belajar taat meskipun dia harus untuk sementara berdiam di Sungai Kerit, tapi Tuhan tetap memeliharakan kehidupannya sampai selesai waktu yang sudah Tuhan kehendaki. Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Percayalah teman-teman bahwa setiap ujian yang kita lewati, itu kita tidak pernah melewatinya dengan sendiri. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, sejauh mana juga kita menyerahkan kehidupan atau pribadi kita untuk boleh Tuhan bawa ke dalam suatu tahapan, suatu proses, suatu ujian, sehingga kita menjadi pribadi yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 juga berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, karena itulah yang dikatakan menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi setiap ujian pasti ada suatu beban yang akan ditimpakan. Tetapi ingat, beban itu memang harus kita lalui, harus kita pikul agar ujian itu untuk membuktikan bahwa kita memiliki mental yang telah teruji. Nah, dalam melewati masa ujian ini, mungkin kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, Dia sanggup melakukan segala perkara buat kita. Tetapi kita akan coba belajar kembali dari pengalaman kolam Bethesda yang dicatat dalam Yohanes pasal 5. Jadi kolam itu dipakai untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ketika air itu tergoncang, siapa yang pertama kali masuk dalam kolam tersebut, maka ia akan sembuh. Nah, di samping kolam itu, di sekitar kolam itu ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kau mau sembuh?"
dia tidak langsung menjawab, "Ya, aku mau sembuh." Tetapi dia mengeluarkan suatu alasan. Dia berkata, tidak ada orang yang mau menurunkan dia ketika air sudah mulai bergoncang. Mungkin dalam hati dia berpikir, "Tuhan, tidak usah tanya lagi lah. Kalau saya sudah posisi 38 tahun dan saya berada di sekitar kolam ini, pastilah saya mau sembuh." Tetapi saya tahu bahwa dia masih memiliki suatu pengharapan dan percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk bisa sembuh, makanya dia datang di kolam tersebut. Tetapi kekecewaan, keluh kesahnya dia sampaikan kepada Tuhan, bahwa dia berkata ketika air goncangan itu sudah mulai bergoncang, tidak ada seorang pun yang mempedulikan dia, mau mengangkat dia untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Tuhan Yesus tidak menanggapi keluh kesahnya, bahkan kekecewaannya, tapi Tuhan langsung berkata di ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Mungkin sama seperti kita memiliki suatu pergumulan dan kita tahu bahwa kita sedang diuji dalam waktu yang mungkin kita pikir ini sudah terlalu lama. Sama seperti si lumpuh yang sudah 38 tahun, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Tetapi suatu keadaan kadang membuat kita diuji, apakah iman dan pengharapan kita ini tetap tertuju kepada Tuhan atau tidak. Dalam setiap ujian yang kita jalani, pasti ada resiko-resiko yang kita hadapi. Teringat akan perempuan, wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Jadi waktu itu, orang yang mengalami pendarahan 12 tahun itu bisa dikatakan dia najis dan dapat mencemarkan banyak orang. Waktu dia suatu usaha yang dia lakukan untuk berada di tengah kerumunan untuk memegang jubah Yesus supaya dia bisa sembuh, itu juga beresiko. Dikatakan bahwa bisa saja ketika orang tahu dia sakit pendarahan, orang justru akan melempari dia karena dianggap najis. Tetapi dengan segala penuh resiko dia berada di kerumunan orang tersebut untuk bisa menjamah jubah Yesus, dan akhirnya dia bisa sembuh. Resiko-resiko yang ada dalam setiap ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita memang itu pasti ada, tetapi kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi, sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam setiap ujian tersebut. Kita tidak perlu takut. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Jadi dikatakan bahwa Allah yang akan memberikan kita roh yang membangkitkan dan memberikan kita suatu kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian yang harus kita selesaikan. Begitulah, jadi dalam kehidupan kita jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi. Percayalah dalam setiap ujian yang seharusnya memang harus kita lewati agar kita menjadi pribadi yang setelah diuji dan menghasilkan pribadi yang teruji. Bapa yang baik, kami tahu bahwa bukan hal yang mudah untuk melewati ujian yang harus kami lewati. Tapi kami percaya sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Kami akan melewati setiap ujian yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kami. Kami akan keluar sebagai pribadi yang teruji di dalam Engkau. Engkau memberkati kami semuanya, pergumulan apapun yang saat ini sedang kami hadapi, ujian-ujian iman, ujian dalam keseharian kami minta hikmat-Mu turun atas kehidupan kami sehingga kami bisa melewati semuanya ini bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Berkati kami semuanya, kaum muda yang ada terus diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan, studi semuanya diberkati oleh Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam masa-masa ini untuk tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak-Mu. Bawa kami semuanya untuk tetap hidup dalam ketetapan
ketetapan-ketetapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya kami menjadi pribadi yang sangat berharga di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Dan sebab itu Tuhan, kami juga memakai setiap otoritas yang Engkau berikan bagi kami, menghancurkan setiap kuasa kegelapan iblis dalam bentuk apapun yang membuat kami lemah, yang membuat kami undur daripada-Mu Tuhan, dan segala hal-hal duniawi yang membuat kami keluar rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan-Mu yang Kau sampaikan pada kami malam hari ini Tuhan, sehingga kami rindu apapun yang terjadi, ujian yang harus kami hadapi, kami percaya kami akan keluar menjadi pribadi yang teruji di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus mengucap syukur. Kami alaskan doa dan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.